Ya, ada dua benda yang masing-masing bermassa M1 dan M2 yang dengan M2 massanya lebih besar daripada M1. Lantainya licin, kemudian terdapat sebuah gaya yang arahnya ke kanan. Hitung percepatan kedua benda. Ya, jadi kedua benda ini karena ditarik, ini sebenarnya mereka akan bergerak dengan percepatan yang sama gitu ya. Jadi, kalau kita perhatikan ya, ini boleh juga kita pecah menjadi dua. Ada M1, ini ada gaya F. Tetapi kita juga punya gaya yang merupakan gaya kontak yang arahnya ke belakang gitu ya. Ini gaya kontak antara M1 dan M2 arahnya ke kiri untuk M1, sedangkan untuk M2 ini arah gayanya dia ke kanan. Ya, jadi F kontaknya arahnya ke kanan dan hanya ada gaya kontak FK ya. Ini besarnya sama karena ikut hukum Newton. Ini adalah hukum ke Newton ketiga. Maka untuk benda M1 ada percepatan A, benda M2 juga percepatannya sama A. Maka F minus FK sama dengan M1A, sedangkan untuk benda 2 FK sama dengan M2A. Maka kalau kita jumlah, kita eliminasikan FK menjadi F adalah M1 plus M2 dikali A. Kita akan mendapatkan A-nya adalah F per M1 plus M2. Gitu ya. Kemudian berapa besar gaya kontaknya? Gaya kontaknya bisa kita cari dari persamaan yang melibatkan massa kedua, gitu ya. Jadi FK sama dengan M2 kali A, maka FK sama dengan M2 kali F per M1 plus M2, gitu ya. Lalu apa yang terjadi jika gaya bekerja pada M2? Nah, di sini kalau kita lihat, ketika benda bekerja pada M1, maka FK itu menjadi M2 per M1 plus M2 dikali F. Tapi kalau misalkan dia bekerja pada M2, ya, maka di sini gaya F-nya itu arahnya ke kiri gitu ya. Ini M2, ini F. Maka kita punya FK, di sini juga ada FK, ini M1 ya. Keduanya tetap akan memiliki percepatan yang sama gitu ya. Jadi kalau di sini berarti FK sama dengan M1 kali A. Lalu A-nya ini bernilai sama seperti sebelumnya gitu ya. F dibagi M1 ditambah M2 gitu ya. Ini menjadi FK-nya. Oke. Nah, di sini kita lihat anggaplah ini adalah gaya yang bekerja pada M1. Sekarang gaya kontaknya yang kita lihat bekerja pada di mana gaya F bekerja pada M2 gitu ya. Maka di sini kita lihat FK1 ya, itu sama dengan M2 per M1 plus M2F. FK2 itu adalah M1 per M1 ditambah M2 dikali F. Nah, karena kita tahu M2 lebih besar daripada M1, maka dari persamaan ini kita juga bisa lihat bahwa gaya kontak itu akan lebih besar ketika gaya F bekerja pada M1 gitu ya di sini karena massa kedua lebih besar daripada massa 1 gitu ya. Jadi FK1 lebih besar pada FK2. Jadi apa yang terjadi jika gaya bekerja pada massa 2? Jika gaya bekerja pada massa 2, maka gaya kontak akan lebih kecil gitu ya, seperti itu.